Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Desa. Perkenalkan, nama saya Dwi Hasanah, penyuluh pertanian dari Kecamatan Tuntang. Saya ditugasi untuk mendampingi Desa Watuagung. Kebetulan ini di kelompok tani kami ini namanya kelompok tani Sri Rezeki, tepatnya di Dusun Nalen, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang. Nah, ini pembudidaya jambu kristal, yaitu miliknya Pak Kadus Sugiarto, Desa Watuagung. Kebetulan kami mendampingi mulai sejak tahun 2020, itu mulai budidaya hingga perawatan hingga panen sampai pemasaran. Dan selama ini air pun cukup, tidak ada kendala kekurangan air. Samping itu ada momen-momen untuk wisata, mungkin dari studi banding dari pihak-pihak kelompok tani dan masyarakat selain dari Kecamatan Tuntang itu juga ikut berwisata edukasi di kebun jambu kristal, tepatnya di Nalen, Desa Watuagung. Dan selamat sore Mas Budi. Satu hal yang menarik, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Jadi ternyata di setiap sudut dusun memiliki sebuah potensi. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa setiap pelosok dusun memiliki sebuah potensi yang real. Hari ini saya berada di kebun jambu kelompok tani Sri Rezeki ya, tepatnya Dusun Nalen, Desa Watuagung, Kecamatan Tuntang. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Jadi sebagai literasi, edukasi untuk teman-teman petani lainnya yang tentunya yang kepingin budidaya jambu kristal. Sekilas saya mendapat info dari sang pemilik bahwa ini dahulu adalah sawah ya, tapi inisiasi beliau disulapnya menjadi kebun jambu kristal, di mana ketika itu 12 tahun yang lalu itu sempat dicemooh tetangga kiwa tengene. Wong sawah sudah berjalan, sudah menghasilkan setiap panennya, ngopo kok dadak ditanami jambu kristal. Tapi berkat kegiatan beliau 3 tahun kemudian mulai panen, dan sampai detik ini yang sekitaran 12 tahun setiap hari panen ya Mbak ya? Iya, setiap hari panen. Jadi bukan menunggu lagi setiap 4 atau 5 bulan kalau padi. Nah, jadi sebagai literasi, Bapak Ibu semua yang ada di luar sana yang ingin belajar bagaimana budidaya jambu kristal bisa datang ke sini. Yeah. Nah, ini salah satu manfaat, atau kalau kita boleh bilang sebagai salah satu sumber income selain menjual produk jambu itu sendiri. Nah, teman-teman petani ini perlu diperhatikan bahwa storytellingnya dari sebuah produk itu ternyata punya nilai yang sangat luar biasa. Selama ini bagi petani padi, dia akan menanam tanaman padi di sawah, kemudian akan menjual hasil berasnya. Sama, jambu juga demikian, menjual hasil jambunya. Juga ada anggur menjual hasil buah anggurnya. Tetapi perlu diketahui bahwa prosesnya adalah sebuah edukasi. Hari ini banyak petani kita yang mencoba di sawah ini membuat padi organik. Jadi bagaimana membuat apa ini Mbak namanya yang nampan sistem SRI. Ada sistem SRI. Tadi juga bisa kita lihat katanya lebih apa Mbak? Lebih ngirit biaya, tenaga, waktu. Oke, jadi penyemaiannya itu cukup di nampan Hanya ditaruh di rumah. Di rumah bisa kita lihat nanti. Nah, jambu ini juga demikian. Kita ingin menyampaikan ke kelompok-kelompok yang ada di luar sana bahwa kalau ingin belajar menanam jambu, tentunya dengan ini jarak tanam berapa, kemudian pengairannya seperti apa, pemupukannya seperti apa, kemudian dari ini jambu harus
apa Mbak, plastikin ya. Heeh. Buahnya harus diplastiki sejak umur berapa, ini semua ada di sini, termasuk kapan waktu pruning yang tepat. Nah, ini akan terus kami lakukan, kami sampaikan melalui konten kami Budi Prasetyawan Official, Tani Cerdas dan TV Desa Semarang. Oke? Oke, Salam tani, bertani untuk negeri. siap. Kebetulan saya hari ini ada giat dari pagi tadi di Desa Karangtengah mendampingi P2L, dan sekarang dilanjutkan untuk kunjungan ke kelompok tani Sri Rejeki, Dusun Nalen, Desa Watuagung. Kebetulan di kelompok tani kami ini Sri Rejeki ini membuat persemaian sistem SRI, itu System of Rice Intensification. Nah, itu merupakan usaha yang dapat menghemat penggunaan input seperti benih, penggunaan air, pupuk kimia, dan pestisida kimia melalui pemberdayaan petani dan kearifan lokal. Dengan adanya KWT yang di lingkungan RTH ini bisa menjadikan KWT ini menjadi sarana edukasi, baik untuk anak-anak, untuk remaja maupun untuk masyarakat secara umum. Betapa pentingnya untuk menanam, untuk memanfaatkan pekarangan, untuk kita menjaga lingkungan agar semuanya itu bisa manfaat maksimal dan bisa enak dalam pandangan, semoga juga menjadi tambahan ekonomi keluarga.